Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok swiper dengan mata kuliah STBI akan mempresentasikan demo dari proyek yang telah kami bangun, yaitu dengan topik Pairwise Learning to Rank Approach Using Lambda Rank. Nah, pada layar dapat kita lihat bahwa kami menggunakan 4 library untuk proses ini, yaitu library NumPy, Pandas, Math, dan TensorFlow. Kemudian akan dilakukan pemanggilan library tersebut atau compile. Nah, setelah di-compile maka library akan dikenali pada code ini. Selanjutnya kami membuat sebuah kelas, di mana kelas ini disebut sebagai kelas ranker, di mana pada kelas ini akan melakukan proses rankingan nantinya, di mana dari nilai ranking ini nanti akan dimasukkan ke proses pada lambda rank, di mana bisa kita lihat bahwa parameter yang dibutuhkan pada kelas ini yaitu input size dengan tipe integer, di mana ini merupakan nomor dari inputnya. Kemudian dari hidden layer size yaitu tuple length sama dengan n layer kurang 2, dan secara default dia adalah 100, di mana elemen ini merepresentasikan angka dari neuron dalam hidden layer. Kemudian activation dan solver, di mana pada solver ini terdapat 6 pilihan, di mana secara default dia akan memilih Adam. Kemudian ada fungsi build model untuk membangun modelnya, di mana yaitu model perankingannya, dan beberapa fungsi lain yang dibutuhkan dalam perankingannya, yaitu fungsi predict dan fungsi evaluate serta eval ndgc. Setelah itu kita lanjut ke kelas lambda rank, di mana pada kelas ini akan melakukan proses dari metode lambda rank tadi, learning to rank, di mana nilai dari ranking tersebut sebagai nilai yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini. Dan seperti yang kita lihat bahwa nilai yang dibutuhkan atau parameter yang dibutuhkan tadi diperoleh dari proses ranker tadi. Dan kemudian ada fungsi transfer pairwise, di mana fungsi ini akan melakukan transformasi data ke dalam lambda rank dengan label yang seimbang untuk klasifikasi binary, di mana parameter yang dibutuhkan yaitu x, y, kid, di mana x tadi itu adalah array, sekumpulan array yang akan ditrain, kemudian nilai y-nya dan nilai kid-nya, dan ini diperoleh dari dokumen nantinya. Kemudian adalah fungsi adjust-later, di mana fungsi ini akan menyesuaikan atau memprocessing data frame sebelum dilakukan proses learning to rank. Kemudian adalah fungsi preprocessing df, di mana preprocessing dalam fungsi ini akan melakukan fungsi adjust-later tadi pada fungsi ini, sekaligus melakukan fungsi pembacaan pada data. Kemudian selanjutnya adalah fungsi learn to rank, di mana fungsi learn to rank ini adalah fungsi untuk melakukan pemrosesan learning to rank tadi yang digunakan metode lambda rank, di mana bisa kita lihat bahwa pada variable train df akan melakukan mengambil data dari nilai hasil processing pada path atau lokasi file akan ditrain, di mana pada ini dipanggil fungsi processing df, di mana fungsi processing df akan processing pada data frame pada adjust-later. Kemudian nilai tersebut akan disimpan pada variable baru, di mana pada variable ini akan menyimpan data-data tertentu atau data-data yang dipilih pada data frame yang telah di processing tadi, yaitu pada nilai x-train-nya, di mana kan tadi nilai x-train ini sebelumnya dalam bentuk data frame, ya, kemudian akan ditransformasikan ke dalam array agar dapat diproses, di mana dilakukan pada proses x-train to NumPy. Begitu juga pada y-train-nya
yang dilakukan pada proses TuNumPy dan PID train-nya. Dan selanjutnya adalah proses train model, di mana kami buat sebuah variabel ranker, di mana variabel ranker ini akan menampung sebuah fungsi yang terdapat pada lambda rank dengan memasukkan parameter-parameter yang dibutuhkan dalam proses lambda rank tersebut. Kemudian kami melakukan lagi variabel indgc yang menampung hasil dari ranker feed, di mana dari ranker ini akan dipanggil fungsi feed dengan memasukkan nilai parameter, yaitu nilai x train tadi, kemudian nilai y train-nya, id train-nya, dan epoch-nya. Bisa dilihat pada feed tadi, di mana parameter yang dibutuhkan adalah nilai x, nilai variabel x, di mana x menampung array dari data frame tadi, nilai y-nya, id-nya. Nah, setelah itu akan dikembalikan nilai ndgc dari hasil learning train tadi. Untuk contohnya bisa kita lakukan proses compiler. Sebelumnya sudah dikompil dari library-nya, kemudian lakukan compile terhadap fungsinya. Setelah fungsinya telah di-compile, selanjutnya akan dilakukan proses pemrosesan utama dari learning train tadi untuk memanggil fungsi-fungsinya, di mana kita buat sebuah penampungan disebut sebagai list ndgc untuk menampung nilai-nilai dari hasil ndgc tadi. Kemudian pada epoch-nya kami memasukkan nilai 100. Kemudian untuk perulangannya, yaitu kami lakukan proses untuk volt 1 hingga volt ke-5 sesuai dengan data pada MQ 2008. Kemudian kita lakukan running. Nah, berikut merupakan hasil dari running dari code pada implementasi yang telah kami lakukan, di mana program akan melakukan proses learning to rank dari epoch 1 hingga epoch 100, dan akan diperoleh nilai ndgc-nya yang akan ditampung pada list ndgc. Kemudian melakukan proses pengumpulan nilai dari ndgc-nya, di mana akan di-print atau ditampilkan nilai ndgc dari volt 1 hingga volt 5, di mana fungsi looping tersebut akan melakukan fungsi menampilkan hal tersebut, dan dari nilai 5 volt itu akan dicari nilai average-nya, di mana untuk outputnya dapat kita running dulu. Nah, pada tampilan bisa kita lihat hasil nilai dari ndgc untuk setiap volt dan nilai ndgc average-nya, di mana pada ndgc pada volt 1 yaitu bernilai 0,621774, pada ndgc volt 2 0,654353, nilai ndgc pada volt 3 0,639651, nilai ndgc pada volt 4 0,615033, nilai ndgc pada volt 5 0,593280, dan untuk ndgc average-nya 0,624818. Berikut demikianlah hasil dari implementasi code atau proyek yang telah kami bangun dengan topik perways learning to approach using lambda rank. Jika ada penyampaian yang salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaklumi, dan terima kasih atas perhatiannya.